Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivon Bimbing Dwi Putri Pamungkas. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. NIM saya 22401119. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dari materi ke-7 sampai materi ke-12. Untuk materi yang pertama yaitu materi ke-7 yang berjudul Al-Ijtihadu la yunaqadilu bil al-ijtihad. Hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dani atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang statusnya doni dan mengandung penafsiran serta hukum Islam tentang sesuatu yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Quran, hadis maupun ijma para ulama serta yang dikenal dengan masail fiqhiyah dan wahiyah, artinya ijtihad, yang kaidah ini tidak hanya berlaku dalam pengertian secara terminologis yang hanya membatasi ladang ijtihad bagi suatu mujtahid atau orang yang memerlukan persyaratan. Ijtihad di sini lebih mengarah pada makna ijtihad secara leksikal, yaitu usaha maksimal seseorang dalam menentukan suatu hukum bagi beragam masalah yang dihadapi, di mana setiap orang mujtahid atau bukan bisa melakukannya. Sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu tempat dan waktu tentunya tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad pada tempat dan waktu yang lain. Kaidah ini tersebut berlaku dalam ijtihad yang melakukan oleh suatu orang mujtahid atau lebih. Untuk selanjutnya yaitu materi ke-8 yang berjudul Idza ijma'a al-halalu wal haramu guliba al-haram. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslim detik-detik dalam rentang kehidupan, sehingga mengadakan betapa pentingnya mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal dan haram ini sepintas kelihatan mudah, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan keseharian yang dijalani. Kadang menjadi sulit membedakan dan bahkan menjadi syubhat karena tidak termasuk antara keduanya ataupun karena percampuran keduanya. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika dalam suatu kasus ditemukan bersatu antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Dengan kata lain, lebih baik melepaskan barang yang halal daripada mengkonsumsi barang haram yang dianggap halal. Secara hukum, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena sesuai konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka maslahah berupa kewajibanlah yang harus dijaga. Dengan demikian, halal dan haram sudah biasa dinilai berkumpul atau ijtima'. Bila pelaku yang sudah mempunyai asumsi kuat ke arah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian, idza ijtima' al-halalu wal haramu guliba al-haramu. Ada beberapa hadis yang dijadikan dasar-dasar kaidah ijtima' al-halalu wal haramu guliba. Materi selanjutnya yaitu materi ke-9 al-itsaru bil hurobi makurun. Al-Quran merupakan wujud dari kemaha-pengasihan dan kemaha-penyayangan Tuhan kepada manusia. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk menjadi pedoman hidup manusia di alam semesta kehidupan, sehingga mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Supaya tujuan tersebut dapat diwujudkan, Al-Quran memuat berbagai petunjuk, keterangan, peraturan, prinsip, konsep hukum, pengumpamaan, dan nilai-nilai. Berbagai hal tersebut diungkapkan Al-Quran, ada kalanya secara global, terperinci, tersurat maupun tersirat. Seseorang disebut telah berpribadi itsar dalam kehidupan sehari-hari apabila telah mampu memandang kebutuhan dan kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan pribadinya.
Itsar juga bisa diartikan sebagai suatu konsep perilaku sosial yang memberikan perilaku kepada orang lain seperti perlakuan kepada dirinya sendiri. Di samping itu, ia akan melakukan perkara yang tidak disukainya demi mendapatkan sesuatu yang dicintainya. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu yang berjudul Tasarruful Imam Al-A'la Raya Mautuhun Bil Maslahah. Kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususnya dan persoalan-persoalan umumnya yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum menjadi landasan yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan mengembangkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dan menjawab sebuah persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Kaidah Tasarruful Imam Al-A'la Raya Mautuhun Bil Maslahah dalam berbagai kajian kepustakaan menjadi sebuah isu yang menarik untuk dikaji. Oleh karena ada banyak kajian-kajian yang telah menempatkan kaidah ini dalam berbagai dialektika. Namun penelitian ini sedikit berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu Al-Khuruju Minal Khilafi Mustahabun. Menyikapi perbedaan ikhtilafi fikih yang cukup banyak terjadi di kalangan mazhab, para ulama merumuskan satu kaidah fikih yaitu al-khuruj min al-khilaf. Pengertian al-khuruj min al-khilaf secara bahasa, kaidah ini al-khuruj min khilaf terdiri dari dua kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Sementara khilaf tada'u adalah perbedaan yang tidak bersumber dari dalil-dalilnya. Sebagai penulis memaknai kaidah yang al-khuruj min al-khilaf, seseorang mengamalkan suatu pendapat mujtahid yang lain yang berbeda dengannya karena adanya suatu tuntunan dalam pengertian ini. Yang dimaksudkan adalah dengan al-khuruj min al-khilaf adalah mengambil sikap kehati-hatian dalam hukum syara, baik dengan mengerjakan persoalan yang terjadi, berbeda pendapat ulama dalam menetapkan keharusannya maupun meninggalkannya. Perbuatan yang terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan keharamannya. Berselisih tentang status seorang anak kecil. Nabi berkata kepada Saudah binti Zam'ah, "Wahai Saudah, berhijablah dari anak tersebut." Dalam kasus ini, Nabi memutuskan bahwa anak tadi adalah saudara sebapak dari Abdu bin Zam'ah karena dilahirkan dalam rumah tangga Zam'ah, bapaknya Abdu, yang otomatis juga merupakan bapak dari Saudah bin Zam'ah, sehingga anak tersebut dengan Saudah adalah masih dalam hubungan mahram karena saudara sebapak. Selanjutnya yaitu materi yang ke-12 yaitu yang berjudul Al-Mu'ta'adi Ad-Dolu Minal Fajiri. Adapun alasan yang perlu kita ketahui kenapa ibadah mu'ta'adi lebih utama adalah karena meskipun yang melakukan ibadah ini telah meninggal dunia, maka pahala dari ibadah ini tidak akan terputus. Di antaranya yang dijadikan dalil adalah hadis dari Abu Dzahra radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti membandingkan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya." Sholat, puasa, haji termasuk dalam ibadah khasyirah dalam hukum asalnya. Namun ibadah ini termasuk dalam rukun Islam dan merupakan amalan Islam yang paling penting. Suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain, lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri.
Berbeda kaidah ini, maka Abu Ishaq Haraman dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah itu berarti menghilangkan kesukaran-kesukaran yang ada pada umat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.